Oke, selamat pagi ya rekan-rekan media yang udah hadir. Hari ini kita mau bincang dan diskusi sedikit mengenai kasus dugaan malpraktek yang sudah dilaporkan. Kebetulan saya menjadi kuasa dari keluarga korban Nyonya Nani Aprilini Darham, mantan artis film dulunya, yang tiba-tiba saja pada saat menjalani operasi di The Clinic ya, Jalan Abdul Majid Raya, Cipete Utara 40D itu, dalam hitungan jam setelah yang bersangkutan membayar biaya operasi sebesar 3 juta itu kemudian mengalami hal yang diinfokan pertama kali oleh pihak The Clinic adalah mengalami ketidakstabilan kondisi yang terkait dengan organ jantung, sehingga perlu dibawa atau dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Suyoto di Jalan RC Veteran Bintaro pada saat itu. Namun ada hal-hal yang penting untuk saya sampaikan dulu. Yang pertama adalah bahwa kondisi korban Nani Aprilini Darham ini adalah seorang ibu yang mempunyai anak balita. Yang pertama anak usia 3 tahun laki-laki, yang kedua baru melahirkan 2 bulan sebelum tanggal pelaksanaan operasi, yaitu pada bulan Agustus ya gitu. Nah, kalau dari riwayat data yang kita telusuri berdasarkan pencatatan di HP ataupun WhatsApp daripada korban Nani ini, bahwa sebetulnya korban Nani ini pada saat dia menjalani check up rutin ke dokter kandungannya di Rumah Sakit Brawijaya, itu dokter Diana sebagai dokter kandungan dia sudah menyatakan bahwa kalau korban Nani hendak mempunyai rencana untuk melakukan operasi sedot lemak atau apa yang dinamakan dalam bahasa Inggris itu liposuction, itu minimal harus dilakukan 6 bulan pasca operasi melahirkan. Itu saran daripada dokter kandungan, ya kan. Tetapi keesokan harinya pada tanggal 6 Oktober 2023 korban Nani ternyata melakukan konsultasi ke 2 klinik. Yang pertama adalah The Clinic di Jalan Abdul Majid Raya, Cipete Utara 40D, dan kemudian ke Lips Clinic yang berada di Jalan Cipete Raya, ya kan. Nah, dari 2 konsultasi ke 2 klinik yang berbeda, ternyata salah satu dokter di The Clinic yang bernama Dr. Danu Mahandanu ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan operasi liposuction ini meskipun korban Nani baru melahirkan dalam tengah waktu 2 bulan. Jadi pada saat konsultasi ke Dr. Danu, Nani pada saat itu didampingi oleh rekannya yang bernama Saksi Erika, ya kan gitu. Saksi Erika dalam penjelasan kepada pihak kepolisian menyatakan bahwa pada saat konsultasi Dr. Danu ini dari The Clinic hanya memperlihatkan ini tablet mengenai prosedur operasi liposuction atau sedot lemak itu. Dia bilang bahwa operasi sedot lemak itu merupakan operasi yang ringan biasa, bahkan pasien itu bisa dengan bius lokal itu bisa sambil main HP gitu. Nah, di situ mungkin yang menjadikan satu faktor ketertarikan dari korban Nani untuk melakukan operasi liposuction ini di The Clinic. Nah, jadi setelah konsultasi tanggal 6 itu kita catat ada 2 hal. Yang pertama adalah Nani memberikan DP uang muka itu sebesar 10 juta ya. Maksudnya untuk program operasi liposuction itu. Jadwal yang pertama diajukan sebetulnya adalah tanggal 6 atau 7 November 2023. Tetapi setelah komunikasi dengan pihak The Clinic, itu ada nanti saksi Mila dan saksi Tiara dari The Clinic.
yang istilahnya mengkonfirmasi kepada Nani ya kan, yaitu pada tanggal 11 kan gitu. Jadi sebetulnya sejak konsultasi tanggal 6 itu Nani ada beberapa kali memberikan pertanyaan kepada pihak di klinik ya. Ini kalau saya catat misalnya tanggal 9 Oktober dia masih bertanya nih, apa mendingan satu-satu, apa nggak apa-apa kalau sekalian paha dan perut? Recovery-nya gimana? Nah, dijawab oleh staf the klinik yang bernama Tiara. Dia menyatakan kalau lipo baiknya sekalian karena recovery-nya akan bengkak dan kurang nyaman lebih kurang 3 hari. Dan nanti ada korset yang dipasang post operasi. Jadi dari pihak the klinik sama sekali tidak memikirkan resiko ataupun hal lain yang perlu dilakukan diagnosa sebagaimana layaknya melakukan suatu operasi ya gitu. Tanggal 11-nya justru Nani diajukan jadwal oleh pihak the klinik. Dia menyatakan kan awalnya Nani udah menyatakan tadi, oke, nanti saya operasi tanggal 6 atau tanggal 7 November ya. Dia bayar DP tadi 10 juta gitu. Tapi kemudian dari the klinik itu mengkonfirmasi lagi ke Nani, untuk tindakan itu tanggal 21 atau 24. Jadi jadwal yang Nani udah buat di tanggal 6 dan tanggal 7 tadi, itu oleh the klinik dimajukan tanggalnya. Mau pilih 21 atau 24. Nah, kenapa itu diajukan? Nanti mungkin keterangan dari the klinik ya. Pertimbangannya apa kan kita nggak tahu. Tapi pada hari itu, pihak the klinik menyatakan dalam WhatsApp kepada korban Nani bahwa sudah dikonfirmasi dengan dokter jika kakak menyusui tidak apa-apa dan aman untuk melakukan tindakan. Artinya dari pihak the klinik ini menjanjikan sesuatu kan, memberikan jaminan bahwa operasi ini aman gitu kan gitu. Jadi Nani kemudian menyatakan jam berapa kalau buat tindakan? Oh, sekitar jam 13.30. Jawaban dari the klinik, saksi Mila menyatakan untuk tindakan jam 13.30 bisa langsung pulang kurang lebih 2 jam. Bayangkan, korban begitu tertarik dan menjadi terobsesi bahwa untuk melakukan operasi liposuction atau sedot lemak ini hanya butuh waktu 2 jam. Itu. Nah, persoalan muncul bahwa pada saat Nani datang ke klinik tanggal 21, itu dia datang jam 13.35, baru ketemu dokter Danu itu kurang lebih 1 jam ke depan. Di situ, apa yang sudah disepakati untuk harga operasi liposuction pada tanggal 21 sebesar 200 juta itu ternyata berubah. Karena pada jam itu antara kurun waktu jam 14.35 sampai jam sampai jam berapa ini? Dari kurun waktu itu ya 13.35 itu ternyata dokter Danu menawarkan mau nggak diajukan operasi tambahan di 2 titik. Titik itu satu di bokong, satu di pinggang belakang. Nah, untuk itu korban Nani diminta untuk menambah biaya 100 juta. Jadi yang awalnya disepakati 200 juta itu menjadi 300. Tapi pada hari itu tidak dijelaskan itu bagaimana sih resiko-resikonya atau teknisnya nggak diceritakan kan gitu kan. Nah, pada jam itu Nani menghubungi suaminya yang bernama James ya kan. Dia mengajukan tambahan budget persetujuan tadi kan. Karena kan yang udah dia lapor ke suami kan 200 juta nih. Kok tiba-tiba dalam hitungan jam tiba-tiba jadi 300. Suami juga tanya, apa sih? Oh, ini ditambah di bokong sama di pinggang belakang gitu ya. Sehingga harus 300. Tapi teknisnya sama sekali tidak dijelaskan gitu kan. Nah, jadi kemudian setelah bayar 300 itu Nani naik ke lantai 2 untuk menjalani operasi. Itu poinnya di situ. Nah, yang kita mau garis bawahi adalah saya sudah coba berkonsultasi dengan beberapa pihak ya gitu. Kalau pasien mau menjalani operasi, apalagi dalam konteks ada dilakukan pembiusan dalam kurun tempo 2 jam atau 5 jam, itu kan tentu perlu bantuan dokter lain. Dalam hal ini adalah dokter anestesi.
ya kan gitu. Ada tim dokter lain seharusnya yang terlibat itu. Tetapi kan dari awal sepertinya tidak diinfo nih. Korbannya tidak diinfo siapa dokter lain yang ikut terlibat dalam proses operasi yang akan memakan waktu dari semula 2 jam dengan biaya 200 juta kemudian menjadi 5 jam dengan biaya 300 juta. Itu kan tidak diupdate, ya kan gitu. Dan yang lebih penting, kalau kita menjalani operasi yang tadi saya katakan bahwa kalau 2 jam mungkin saksi Erika yang mendampingi Nani ke di klinik itu menunggu. Tapi karena menjadi 5 jam, dia harus tinggal ya. Kadang kan dia nggak mungkin nunggu 5 jam terlalu lama kan gitu. Nani bilang, kamu ke rumah deh, ajak main anak, anaknya namanya Liam. Kamu ajak anak main deh gitu. Karena tadi faktor 5 jam itu. Tapi sekali lagi tidak diberikan detail pelaksanaan operasi itu gimana. Ya korban tuh hanya excited aja bahwa saya akan operasi liposuction sedot lemak dengan penampilan yang akan pas operasi bla 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 kan gitu. Tapi faktor resikonya sama sekali diabaikan. Dalam hal ini yang kita perlu garis bawahi adalah perubahan waktu operasi dari 2 jam menjadi 5 jam tadi. Ini kan seharusnya kalau menurut etika kedokteran itu kan wajib ada persetujuan dari keluarga terdekat. Dalam hal ini mungkin suami atau keluarga kandung yang lain gitu. Tapi ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi alangkah lucunya jika korban menandatangani pernyataan tidak keberatan untuk dirinya sendiri gitu. Itu menurut saya juga hal yang patut kita nanti akan pertanyakan kepada ahli di bidang kedokteran, apakah untuk operasi yang memakan waktu 5 jam itu memerlukan persetujuan daripada keluarga terdekat atau tidak? Ya kan gitu. Itu poinnya di situ. Kemudian kita bicara kan ini dalam hitungan jam. Jam 15.49 jam 15.40 pada hari tanggal yang sama 21 Oktober itu staf the klinik yang bernama Mila ini menghubungi saksi pendamping Erika tadi yang mendampingi Nani datang ke the klinik untuk operasi ya kan. Dia menyatakan bahwa minta nomor telepon suaminya Nani karena Naninya dalam kondisi tidak stabil. Ya kan gitu. Itu hanya informasi sebatas yang diberikan seperti itu. Jadi kemudian saksi Erika memberikan nomor HP suami korban Nani dan suami korban Nani ini James itu menerima telepon pada jam 17.49 bahwa diminta untuk menyusul ke rumah sakit Dr. Suyoto di Jakarta. Ya kan gitu. Suami korban itu tiba di rumah sakit Dr. Suyoto jam 18.20 dan pada saat itu yang bersangkutan mendapatkan info dari dokter jaga di UGD Rumah Sakit Dr. Suyoto yang bernama Dr. Juvensius yang menyatakan bahwa korban Nani telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit Dr. Suyoto gitu. Hal ini yang nanti akan divalidasi dengan pemeriksaan BAP kepada Dr. Juvensius. Apakah keterangannya demikian bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu nanti ranah kepolisian mengambil keterangan BAP. Tetapi keterangan daripada dokter jaga di rumah sakit Dr. Suyoto itu ternyata sangat berbeda dengan keterangan dari Dr. Danu di The Clinic yang menyatakan bahwa korban Nani mengalami ketidakstabilan, ya kan, sehingga perlu dibawa ke rumah sakit dengan segera dan diberi infus oksigen, dibantu alat pernafasan oksigen. Itu keterangannya seperti itu. Jadi kan ini ada dua nih. Satu menyatakan udah meninggal, satu bilang ini masih hidup gitu. Nah itu nanti ranah kepolisian. Sekali lagi kita sekarang sedang menunggu. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini menyangkut korban Nani ini. Yang pertama, pada tanggal kita melapor itu sudah dimintakan visum et repertum di Rumah Sakit Polri Sukanto yang mana sudah dilakukan visum terhadap korban Nani Apriliani Darham ini, tetapi masih sebatas bagian luar, tidak ada bedah-bedah. Visum itu kan
beda dengan lab krim ya gitu. Jadi visum itu hanya sebatas memeriksa bagian luar. Nah, hasil visum et repertum itu menyatakan bahwa ada 3 bekas luka di tubuh korban Nani. Yang pertama di punggung tangan ini, yang kedua di sayatan bekas tindakan medis di perut itu. Itu hasil visum et repertum. Tetapi itu tidak cukup menjelaskan apa penyebab kematian korban Nani ini gitu, sehingga perlu dilakukan uji lab krim. Nah, dalam hal ini informasi yang disampaikan kepada saya bahwa Rumah Sakit Polri Sukanto tidak cukup punya alat yang canggih untuk bisa mendeteksi zat atau kandungan obat apa yang masuk ke dalam tubuh korban Nani ini, sehingga kemudian memerlukan bantuan dari lab krim UI dalam hal ini, ya kan. Jadi ada sampel organ tubuh korban yang nanti akan diinfo oleh pihak kepolisian, karena saya nggak bisa sebutkan, tapi ada sampel organ tubuh korban yang dijadikan sampel untuk pengujian laboratorium forensik ya gitu. Zat apa, kadar obat apa yang menyebabkan korban ini meninggal dunia. Karena seperti saya bilang tadi, korban dalam kurun waktu kurang lebih 3 jam udah langsung meninggal dunia ini. Sesuatu yang di luar dugaan kita semua, karena korbannya sehat ya kan, ceria, dia sangat menikmati akan operasi liposuction gitu kan. Anak-anaknya dia tinggalkan dalam kondisi sedang bermain gitu kan. Mimpi buruk apapun nggak ada dalam pikiran dia gitu. Nah, perlu juga digarisbawahi bahwa sebelum tanggal 21 Oktober dilakukan operasi itu, ternyata kan Dokter Danu ini pernah memberikan rujukan supaya korban ini melaksanakan pemeriksaan darah di laboratorium Prodia di Jalan Walter Mongoonsidi. Jadi hasil laboratorium Prodia yang memeriksa sejumlah pemeriksaan darah itu hasilnya bagus. Ini ada kita cantumkan di sini dalam data kita bahwa hasilnya bagus, tidak ada kandungan zat-zat terlarang yang pasti ya, tidak ada kandungan zat terlarang itu kan kita sebut saja misalnya narkoba, alkohol gitu ya, atau zat-zat lain yang berbahaya. Karena kenapa? Karena korban adalah seorang ibu yang baru melahirkan dalam tengah kurun waktu 2 bulan kan gitu. Jadi tidak mungkin lah dia mengkonsumsi obat-obat terlarang ya gitu. Semua dalam proses pengawasan dokter sebelum dan sesudah itu adalah di bawah pengawasan Dokter Diana namanya, dari Rumah Sakit Brawijaya. Jadi semua rekod medisnya ada sama Dokter Diana yang menghandle Nani dari melahirkan anak pertama sampai melahirkan anak kedua, itu datanya ada sama di Rumah Sakit Brawijaya. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa peristiwa ini tentu akan sangat membekas di keluarga korban ya. Karena yang pertama, korban Nani ini bukan seorang ibu rumah tangga biasa. Dia juga mempunyai kegiatan bisnis ya. Terus dia yang lebih penting adalah seorang ibu dari 1 anak laki-laki usia 3 tahun dan 1 anak perempuan usia 2 bulan. Sehingga kepergian Nani yang sangat mendadak ini tentu akan sangat memukul perasaan hati keluarga korban ya. Bagaimana untuk mengatasi, karena namanya anak balita usia 2 tahun lagi menyusui, nggak bisa digantikan ini. Digantikan sama siapa? Ibu pengganti nggak mungkin ya. Karena dia sudah asli dari lahirnya dengan ibunya. Ini sekarang kalau nggak ada nih gimana? Jadi saya bilang tadi bahwa kasus dugaan malpraktik yang kita laporkan ini sebetulnya lebih kepada untuk membuktikan bahwa terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh pihak di klinik. Dalam hal ini Dokter Danu Mahandaru dan kawan-kawan, ya kan gitu. Ternyata setelah kita buat laporan, kita baru mengetahui ada dokter lain yang terlibat dalam proses operasi itu. Saya sebut namanya Dokter Mahardika. Ternyata Dokter Mahardika ini dokter anestesi. Kan sebelumnya kita nggak tahu siapa sih tim dokternya gitu. Setelah ada kejadian kita baru tahu, oh
Nama dokternya Dokter Mahardika. Itu juga sedang diminta keterangan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Tapi pas hari dia diminta keterangan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, naik tangga jatuh. Jadi pemeriksaannya tertunda. Selain itu, kita menemukan lagi ada dokter namanya Dokter Yuri. Dokter Yuri ini pun kita tadinya nggak tahu siapa sih dokter ini. Tapi konon dokter ini adalah dokter yang membantu memberikan bantuan alat pernapasan oksigen ke Nani pada saat di dalam ambulan. Pertanyaannya, pada saat saksi Erika yang mendampingi korban datang ke The Clinic, itu tidak boleh ikut dalam ambulan ataupun melihat Nani itu kenapa di dalam ambulan sehingga perlu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sujoto. Itu nggak ada diberikan kesempatan itu gitu. Kesempatan itu baru ada dilihat oleh suami korban Nani pada saat setelah tiba di Rumah Sakit Dr. Sujoto sekitar jam 18.20, dia melihat jenazah Nani, ternyata dari kedua mata dan hidung ini sudah berdarah. Kondisinya sudah berdarah. Artinya kalau kita menghitung dari ilmu medis maupun ilmu kedokteran, selama sekian menit itu udah terjadi mungkin ada yang pecah ya, karena udah naik nih ke atas nih sampai ke hidung dengan ke mata gitu. Nah itu nanti hasil labkrim lah akan menjawab apakah kelebihan zat obat bius, apakah ada campuran obat lain yang disuntikan ke Nani atau gimana, itu nanti labkrim yang akan menjelaskan gitu ya. Concern kita adalah bahwa korban ini seorang ibu rumah tangga yang punya balita. Artinya dengan peristiwa meninggalnya korban ini, di satu pihak tentu ada yang kita namakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini ya, pertanggungjawaban pidana berarti kan kalau ada dugaan pelaporan kasus malpraktek, ya harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Mungkin ranahnya nanti kepada dokter-dokter forensik ya, akan menjadi saksi ya di kepolisian maupun di pengadilan. Nah, pertanggungjawaban pidana ini sesuatu hal yang agak susah kalau dilakukan restoratif justice. Kenapa? Karena korbannya meninggal gitu. Korban meninggal akibat dugaan kasus malpraktek dan ada akibat terhadap anak korban yang berusia balita ini gitu. Sehingga dalam hal ini proses pelaporan pidana ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Itu tidak bisa juga dielak oleh pihak The Clinic, dalam hal ini Dr. Danu Mahandaru dan kawan-kawan ya gitu. Karena korbannya meninggal. Nah, informasi yang mengalir kepada saya cukup banyak bahwa di The Clinic itu ternyata ada, kalau saya sebut beberapa, mungkin kebanyakan, tapi mungkin ada 1-2 korban lain yang juga pernah mengalami dampak dari operasi ya. Pada saat ini saya belum bisa memberikan informasinya karena masih harus saya verifikasi lagi kebenarnya. Tapi suara-suara dada itu sudah ada sampai ke saya, gitu kan gitu. Nah ini nanti menjadi PR juga untuk kalian ya kan gitu. Apakah benar korban di The Clinic ini hanya Nani seorang atau ada juga korban lain? Nah, itu silakan nanti diverifikasi ya. Saya belum punya data valid untuk menyampaikan itu, tetapi sudah ada beberapa informasi yang mengalir kepada saya. Nah, kemudian selain daripada pertanggungjawaban pidana, tentu kita berbicara ada pertanggungjawaban perdata. Kenapa? Karena korban Nani ini sudah membayar harga yang ditetapkan oleh pihak The Clinic sebesar 300 juta untuk melakukan operasi. Nah, kalau kita bicara pertanggungjawaban perdata, kan ini kan yang agak lucu kalau menurut kita. Kita bayar, kita nggak terima kwitansi pembayaran, hanya bukti pembayaran saja, transfer ya. Mungkin Rizka bisa tahu ya, diperlihatkan buktinya kan. Jadi kita korban tuh hanya bayar 300 juta, nggak sempat menerima kwitansi, karena The Clinic ini berada di bawah satu PT, namanya PT Beauty Love Shopee Mahandaru Indonesia. Gitu. Kan harusnya kalau secara perdata ada kwitansinya. Saya bayar untuk membeli sesuatu atau menerima sesuatu jasa harus diberikan kwitansi. Ini nggak ada juga. Atau mungkin ada semacam kontrak pekerjaannya.
oh ya ini operasi liposuction, dokternya si A, si B, si C, waktunya 5 jam gitu. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kita menduga-duga bahwa The Clinic ini hanya mendasarkan pengerjaan operasi liposuction itu karena pertimbangan uang semata. Bayangkan yang sudah konsul dari tanggal 6 menetapkan harga 200, tiba-tiba tanggal 21 datang, itu dalam hitungan jam udah tiba-tiba berubah jadi 300 juta. Dan setelah bayar 300 juta langsung naik ke ruang operasi. Prosedur umum kan biasanya kalau orang mau operasi itu kan ya mohon maaf mungkin dicek ulang darahnya, tensinya ya. Timbang badan mungkin turun 2 cm atau 5 cm atau lebih tinggi 10 cm atau mungkin ditanya ada alergi apa gitu ya, atau mungkin dikasih obat tester dulu untuk menguji apakah ada alergi terhadap obat virus apa. Ini nggak ada kan, pokoknya udah bayar langsung operasi, go ahead. Nah ini yang kita sesalkan juga gitu kan. Jadi kalau kita berbicara pertanggungjawaban perdata tadi gitu, bagaimana kita mau menuntut PT Beauty Philosophy Mahandaru Indonesia ini? Kita punya cuman bukti transfer 300 juta doang. Transaksi perdata ini kan transaksi perdata sebetulnya, menerima jasa kan begitu. Tapi nggak ada dari The Clinic ini nggak ada gitu. Nah, jadi maaf kata bahwa sejak meninggalnya Nani pada sekitar jam sesuai surat keterangan itu jam 18.54, Dokter Danu ada di TKP Rumah Sakit Dr. Suyoto tersebut tanpa memberikan keterangan apa-apa kepada suami korban. Apa sih yang terjadi? Kok istrinya minta izin pamit dengan ceria ya kan? Dari persetujuan bayar 200 juta menjadi 300 juta, sempat debat kenapa jadi 300 juta ya kan? Oh ini dokternya jamin bisa. Nah, ini hal yang menjadi PR bagi pihak kepolisian tentunya untuk mengungkap ya kan gitu. Kasus dugaan malpraktek ini kalau kita tidak laporkan secara pidana karena korban meninggal, kita tentu tidak ingin terjadi ada korban-korban lain, ya kan? Mengingat resiko untuk dilakukan suatu operasi itu kan apapun namanya kalau operasi itu kan ada resiko, ya kan gitu. Resiko berat kecil atau ringan itu tentu harus diketahui oleh keluarga. Ya kan, apalagi suaminya yang membayar dia 300 juta tadi gitu. Jadi selama ini tidak ada suara apapun dari pihak The Clinic maupun Dokter Danu Mahandaru kepada keluarga. Mereka hanya berusaha untuk minta waktu ketemu menjelaskan, tetapi konteksnya kan mungkin waktunya kurang tepat ya. Orang lagi berkabung 7 hari sampai 7 hari tahlilan, orang mau datang kan nggak tepat waktunya. Mau jelaskan apa, korbannya udah meninggal gitu kan gitu. Kemudian saya inisiatif untuk melayangkan somasi kepada Dokter Danu Mahandaru. Somasi saya layangkan tanggal 10 dan tanggal 13. Dijawab, ternyata Dokter Danu Mahandaru udah menunjuk kuasa hukum. Tapi yang dijawab itu normatif, justru istilahnya dia hanya menjelaskan, oh kita sudah berusaha A, B, C, ya kan. Oh, kalau mau dapat keterangan ya hubungilah lawyer kami begini. Gitu. Nggak ada satu fakta apapun yang bisa kita dapat dari pihak Dokter Danu maupun The Clinic itu gitu. Nah makanya saya bilang kita ingin supaya kasus ini bisa terungkap, apakah betul merupakan suatu pelanggaran malpraktek atau kategori berat, ringan atau sedang. Itu kita perlu kepastian hukum di situ karena ada korban meninggal, ya kan. Terus yang kedua, kita tentu akan berbicara pertanggungjawaban perdata. Tidak ada orang bayar biaya 300 juta untuk mati, itu nggak ada, ya kan gitu. Tetapi sejauh ini tidak ada inisiatif apapun dari The Clinic maupun Dokter Danu untuk bagaimana sih membahas 300 juta ini. Ya kalau mungkin dari kita orang timur mungkin misal ya, aduh gue balikin dulu dah, nanti kita cari penyelesaian, gue balikin ganti rugi dan gimana. Ini sama sekali nggak ada. Ya kan gitu. Jadi kan kita juga menjadi sesuatu yang mengganjal buat hati keluarga korban Nani ya kan. Masa iya kita udah bayar 300 juta sesuai dengan permintaan The Clinic,
permintaan dokter Daru. Tapi begitu korban meninggal, nggak ada penjelasan apa-apa ini, ya kan gitu. Hanya menyatakan, oh saya melakukan ini. Apa yang dilakukan itu kan ternyata kan hanya dengan keterangan dokter jaga rumah sakit UGD, dokter Suyoto kan patah. Dokter jaga Juventus menyatakan korban sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Titik. Penyebabnya apa itu nanti tugasnya Labkrim untuk membuat informasi kepada penyidik ya gitu. Karena itu kan konstruksi penyidik, kita juga tidak bisa mendapatkan hasil Labkrim itu secara terbuka ya gitu. Tetapi minimal kan kita mengetahui bahwa sejauh ini kita menilai juga belum ada itikat yang menurut kita ukurnya cukup baik dari pihak The Clinic maupun Dr. Danu Mahandaru. Dan kita harapkan yang terutama tadi adalah jangan sampai timbul korban-korban lain, ya kan gitu. Kalau kita operasi 1 titik, 2 titik, 3 titik, apalagi ini 5 titik, tentu ada resiko. Resiko medis ini harus dijelaskan tidak hanya kepada pasien, tetapi juga harus kepada keluarga korban, keluarga pasien dalam hal ini. Kenapa? Jangan sampai seperti yang sekarang ini terjadi kan gitu. Orang datang dengan ceria, dengan happy ya kan, dia bayar sebagian besar, tiba-tiba pulang udah jadi mayat. Kita mau menyalahkan siapa? Kita mau bilang takdirnya korban Nani, ya mungkin juga ya. Karena kan sebetulnya yang saya bilang tadi, korban sebetulnya udah menetapkan, oke nanti saya tanggal 6 atau tanggal 7 saja gitu. Tapi kan dari The Clinic menyatakan 21 atau 23 Kak. Dengan asumsi bahwa pada tanggal yang Nani sebutkan, tanggal 6, tanggal 27 November tadi, dokternya mungkin tidak ada di tempat, atau dokternya sedang menerima pasienan, kan itu kita nggak tahu. Tapi pengajuan jadwal itu awalnya muncul dari The Clinic gitu, tanggal 21. Dan itu diberikan jaminan, ini kan ada rekod kita nih. Nah ini beberapa kali diberikan jaminan, ya kan gitu. Tanggal 11 Oktober misalnya, Saudari Mila dari The Clinic memberikan konfirmasi, sudah dikonfirmasi dengan dokter jika kakak menyusui tidak apa-apa dan aman untuk melakukan tindakan. Padahal operasi liposuction dalam kurun waktu 2 bulan itu bertentangan dengan pendapat dokter kandungan yang menyatakan harus minimal 6 bulan gitu. Apakah dokter ini beda aturan? Ini kan harus kita telusuri juga nanti ya. Kita sedang meminta keterangan ataupun respon dari pihak IDI, Ikatan Dokter Indonesia ya. Wajarnya pasien untuk menjalani operasi apapun itu ya, mau operasi gigi, mau operasi usus buntu, mau operasi yang lain, mau operasi hernia, itu kurun waktu idealnya berapa lama dari operasi besar? Karena operasi besar ini kan operasi besar kan, operasi mempertaruhkan nyawa kan gitu. Dimana itu selama 9 bulan itu kan dijaga betul oleh dokter kandungan yang menghandle sampai pada masa kelahiran si anak, bayi kan begitu. Nah ini belum ada informasi jelas bagaimana seorang dokter itu terikat pada kode etik kedokterannya. Kalau ternyata melakukan operasi dalam kurun waktu 2 bulan itu terlarang, kenapa dokter Danu Mahandaru menyanggupi untuk mengoperasi pasien dalam tempo pasca melahirkan 2 bulan? Kan pertanyaan seperti itu. Ya kan? Apakah dia tidak punya pertimbangan lain? Apakah dokter anestesi ataupun dokter lain yang terlibat di The Clinic tidak memberikan pertimbangan? Itu juga kan kita menjadi pertanyaan kita. Gitu. Jadi ini garis bawahnya tidak hanya merupakan kasus dugaan malpraktek yang perlu dipastikan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga ada terkait dengan akibat daripada perbuatan Dr. Danu Mahandaru dan kawan-kawan, bahwa terhadap anak yang ditinggalkan itu merupakan akibat, meskipun akibatnya katakanlah secara tidak langsung, tetapi kan ini ada undang-undang mengenai perlindungan anak, ya kan gitu. Sebab akibatnya nanti akan bermuaranya ke tindakan operasi tersebut.
Yang ketiga, kita bicara pertanggungjawaban perdata, ya kan gitu. Sampai hari ini, detik ini kita belum lihat bagaimana itikat baik dari Dokter Danu dan di klinik kepada pihak keluarga korban dalam ini, di mana saya menjadi kuasa untuk membahas poin-poin apa yang bisa kita carikan sebagai jalan keluar. Ya. Nah, sementara mungkin itu kendala dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi sejauh ini kan kasus ini sudah dilaporkan Ya. kepolisian. Apa perkembangan dari pihak kepolisian sendiri terakhir bagaimana? Jadi pihak Polres Jakarta Selatan itu pada tanggal 10 November itu sudah menerbitkan SP2HP kepada saya sebagai kuasa daripada keluarga korban. SP2HP itu memberikan informasi bahwa telah dilakukan proses penyelidikan, ya, berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-3201-10 Romawi /2023 SKPT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 22 Oktober 2023 ya, atas nama saya sebagai pelapor ya. Di sini disampaikan bahwa sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 saksi yang sudah dimintai keterangan BAP. Termasuk Dokter Danu Mahandaru sebagai terlapor. Ya kan gitu. Sedangkan saksi ke-9 yaitu Dokter Mahardika pada saat waktu pemeriksaan mengalami musibah jatuh dari tangga sehingga ditunda ataupun dirubah jadwalnya. Kemudian pihak Polres Jakarta Selatan menyatakan masih akan memeriksa beberapa saksi lain, yaitu saksi dari tim medis yang menangani operasi liposuction di klinik tadi, kemudian saksi dari Laboratorium Prodia yang menerbitkan hasil pemeriksaan darah pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian saksi dari Sudin Yankes Provinsi DKI ya. Itu sementara yang diinformasikan dalam SP2HP tersebut. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa personil inses penyidik yang terkait adalah Ibtu Coma Syakuntala dan Aibda Tabah. Jadi ada 2 orang ya. Kemudian yang ketiganya ada Bribtu Dika Prasetya dari Unit 4 Krimsus Reskrim Jakarta Selatan. Belum, karena ini masih tahap penyelidikan kan. Jadi kan ini masih menunggu hasil labkrim, ya kan, juga keterangan dari tim medis maupun dari ID kan, saksi dari Ikatan Dokter Indonesia ya. Rencana itu apa Pak? Labkrim, ID dan kapan akan keluar? Kebetulan kemarin saya berkesempatan ketemu dengan Karumkit Brigjen Pol Dr. Haryanto di Rumah Sakit Polri Sukanto. Beliau sangat friendly sekali. Beliau menyatakan bahwa karena korban Nani ini dibawa ke labkrim dalam hitungan jam, ya, itu hasil labkrimnya tidak akan menunggu terlalu lama, ya. Beda dengan apabila jenazah yang dibawa ke labkrim itu sampelnya mungkin udah berhari-hari atau mengalami pembusukan dan lain-lain. Tapi ini kebetulan masih segar, jadi hasil labkrimnya mudah-mudahan minggu depan udah bisa keluar gitu ya. Tapi kita harapkan kan proses pemeriksaan ini kan terus berjalan. Jadi dari keluarga korban Nani sendiri pada hari Jumat mungkin juga nanti kita akan memberikan keterangan BAP. Jadi kalau hari Jumat nanti ada teman-teman juga mau datang ke Polres Jakarta Selatan, mau dapat keterangan dari kakak kandung korban juga silakan nanti ya, bisa kita berikan kesempatan waktunya. Apa sih yang terjadi gitu? Apa yang ada sekarang di keluarga korban Nani gitu ya dengan kejadian peristiwa ini ya? Yang pasti sekarang bingung untuk bagaimana menghandle 2 anak balita ini kan. Satu sedang menyusui, satu masih baru sekolah. Ibunya nggak ada, meninggal. Anaknya nggak ngerti nih kalau dijelasin meninggal. Apa nggak ngerti? Nggak ada, belum ada ibu pengganti. Keluarga masih galau. Kalaupun ada
tamu-tamu yang datang, misalnya datang Dokter Danu ke rumah korban, istrinya Dokter Mahardika juga datang ke rumah korban. Mungkin konteks waktunya masih kurang tepat ya. Karena saya bilang tadi keluarga korban masih berduka sampai saat ini, masih belum terima deh. Apa sih yang terjadi kok tiba-tiba bisa setragis itu jalan hidup korban Nani ini kan gitu. Karena kalau kita lihat backgroundnya Nani, ya sebagai seorang mantan artis film, ya dikenal tidak dikenal tentu sudah memasuki dunia entertainment, ya pasti ada sisi plus minusnya ya gitu. Jadi bahkan seorang produser film terkenal, saya ketemu dengan para Pujabi pada hari Senin minggu lalu, itu beliau sangat menyesalkan. Kenapa katanya artis film bisa mengalami hal setragis itu? Ya gitu ya. Berarti dari kepolisian sendiri masih menunggu hasil dari labkrim. Ya, masih menunggu hasil labkrim, juga memeriksa beberapa saksi lain ya. Karena saksinya kan tidak cukup 10 orang langsung bisa digelar untuk peningkatan penyidikan, saya rasa nggak cukup, karena ini cukup banyak. Tapi ini yang saya ingin perlihatkan tadi ya kan begitu, bahwa kita hanya mendapatkan dokumen ini dari The Clinic ataupun dari PT Beauty Philosophy Mahandaru ini, hanya slip transfer saja gitu. Pak Arto, tadi Bapak katakan Bapak sudah mensomasi. Ya, kita sudah kirimkan somasi kepada Dr. Danu Mahandaru. Kira-kira klarifikasi dari mereka, apakah mereka menjelaskan terkait sama prosedur atau langkah-langkah yang mereka lakukan sebelum operasi itu apa saja? Ada nggak? Tidak ada. Ini kan operasi 5 jam, Pak. Logikanya kan persiapannya harus betul-betul matang. Tidak serta-merta ketika dia sudah bayar lantas langsung naik, kan saya rasa standar umumnya saja nggak seperti itu. Ada nggak? Jadi jawaban yang disampaikan oleh kuasa hukum Dr. Danu Mahandaru dalam hari ini, yaitu dari kantor Henry Indraguna, tidak memberikan detail seperti yang Abang tanyakan tadi. Mereka lebih coba menjelaskan bahwa menghadapi keadaan pasien korban Nani mengalami ketidakstabilan pada jam hendak dibawa dengan ambulan ke rumah sakit, mereka hanya menyatakan bahwa mereka sudah mengupayakan ini pemberian bantuan oksigen, bla bla bla, dibawa ke ini. Hanya teknis pada jam itu, tapi teknis jam sebelumnya itu mereka nggak ceritakan. Dan setelah mereka menceritakan mengenai apa yang mereka lakukan pada jam Karena kondisi tidak stabil itu ke rumah sakit, itu mereka hanya menutup dengan silakan kalau memerlukan keterangan menghubungi lawyernya Dr. Danu Mahandaru. Nah ini pun seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Dr. Danu ini masih belum memberikan suatu fakta seperti Abang tanya. Dia belum memberikan fakta, apa sih penyebabnya, apa sih kesalahannya, apa sih miss ataupun malpraktiknya di mana. Ya kan nggak mungkin lah ada orang bersalah ngaku kan, harus dibuktikan dulu secara medis gitu. Tetapi kan ini yang kita sempat tanyakan ke kepala rumah sakit kemarin, Dr. Haryanto, Brigjen Polisi Dr. Haryanto, kan kita tanyakan, kalau orang menjalani suatu operasi, harus nggak dapat persetujuan daripada keluarga terdekat? Itu harus loh, wajib itu. Jadi bukan si korban pasien yang menandatangani, oke saya setuju, bukan begitu. Harus keluarga pasien, itu satu. Kedua, pasien itu harus mendapatkan penjelasan, demikian juga penjelasan yang sama itu diberikan kepada keluarga pasien. Ya kan, apa sih yang ditanyakan Abang tadi, prosedurnya bagaimana, waktu 5 jam itu ngapain, apakah lemaknya berpindah dari alat sini ke sini, pindah ke belakang, itu kan harus dijelaskan. Berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Dr. Danu pada saat konsultasi. Ini sedot lemaknya begini, bisa sambil main HP, kamu nggak perlu bius total gitu. Tapi kan apa yang dilakukan kan 5 jam ini, kan berbeda. Jadi kan harusnya dia melibatkan tim dokter yang lain saja, itu harus disampaikan kepada pasien ini loh. Diperkenalkan nih dokter A, dokter B, dokter C, apa sih fungsinya masing-masing, kan harus diperkenalkan begitu. Jadi nggak ketahuan itu bius lokal atau bius total? Tidak ketahuan. Nantilah hasil labkrim itu akan menjawab apa penyebab. Apakah mungkin, tanda kutip ya, apakah mungkin overdosis karena selama 3 jam, atau apakah
sudah sekian kilo lemak yang tersedot misalnya, sehingga mengenai organ tubuh yang lain, kan kita belum tahu nih. Tetapi sampel organ daripada korban Nani ini sudah dibawa ke Laprim UI ya, untuk koordinasi dengan Rumah Sakit Polisi Sukanto, nanti memberikan laporan hasil labkrim tersebut. Itu dari situ nanti akan ketahuan apa penyebab zat apa yang menyebabkan korban meninggal dunia, jam kematiannya itu jam berapa, ya kan? Kan kalau kita mau menduga-duga itu tadi kan, pihak dokter jaga rumah sakit Suyoto mengatakan korban sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Kalau saya orang awam, saya menduga-duga, oh kalau gitu pihak The Clinic ini memindahkan TKP dari The Clinic ke rumah sakit. Kan gitu. Kenapa? Karena orang dokter jaga menyatakan korban sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Tapi orang The Clinic, Dokter Danu dalam hal ini menyatakan korban masih hidup, mengalami ketidakstabilan entah jantung entah apa, sehingga diberi bantuan oksigen. Tapi kan keterangannya berbeda nih dengan dokter jaga ini. Jadi kalau yang saya bilang tadi, kita orang awam, waduh ini The Clinic memindahkan TKP ini. Saya sempat informasikan itu kepada penyidik, tapi penyidik kan lebih kepada melihat dari sisi yuridisnya, bahwa TKP di The Clinic maupun di Dr. Suyoto sama, wilayahnya Jakarta Selatan. Itu kan jawaban diplomatisnya gitu. Tetapi dugaan kita, kalau dia korban itu misalnya sudah meninggal di The Clinic, kenapa saksi yang mendampingi korban datang ke klinik kok nggak boleh melihat, nggak boleh ikut ke dalam ambulan? Kalau sudah meninggal di ambulan, kenapa harus dikasih oksigen? Menurut saksi apa alasan yang di klinik tidak membolehkan? Tidak ada alasan, pokoknya dilarang aja. Saksi Erika dilarang ikut ataupun melihat korban Nani di dalam ambulan. Jadi ketika ada ketidakstabilan, Erika ketika pulang itu langsung ke klinik menyusul. Ya, kan ditelepon. Erika kan di miss call, Erika di miss call dari klinik. Bu Erika, kita perlu nomor teleponnya suami korban Nani. Erika kan kembali ke The Clinic. Ada apa? Karena kan rumah kan dekat di Puri Mutiara, ke Cepetnya kan dekat. Ada apa? Kondisi Nani stabil nggak? Menurut informasi dari The Clinic, itu kondisi Nani stabil. Itu padahal di telepon Erika jam 3 ya? Di telepon itu jam 14:48 kalau saya nggak salah ya. Berarti satu jam setelah operasi, Bang? Enggak. Ini jamnya. Jam 14.35 korban Nani membayar 300 juta. Setelah membayar 300 juta itu dalam hitungan menit, maksimumnya 10-15 menit, itu sudah naik ke lantai 2 untuk menjalani operasi. Ya. Jadi kita asumsikan itu kan jam 14.45 atau 4.50 ya. Itu. Nah, jam 17.40 artinya itu kurang lebih 3 jam ya. 3 jam kurang lebih ya. 3 jam itu 17.40 Mila dari The Clinic melakukan miss call ke Erika, ditelepon balik, oh Erika ada apa, diminta untuk nomor telepon suaminya Nani berapa, karena ada yang terjadi sesuatu pada korban. Tapi pada saat itu saksi Erika diinformasi bahwa korban Nani masih stabil. Nah, suami korban sendiri Jam itu terima telepon dari The Clinic itu jam 17.49. Jadi 9 menit setelah saksi Erika ditelepon. 9 menit diminta untuk menyusul ke Rumah Sakit Suyoto dengan info bahwa kondisi korban Nani tidak stabil. Itu informasinya. Tetapi dalam kurun jam 17.40 tadi sampai jam 17.49 tadi, artinya kurang lebih 10 menit ya. Erika tiba dengan cepat karena dari Puri Mutiara ke Cepetnya kan dekat itu. Hitungan menit nyampe, dia nggak boleh masuk ke ambulan ataupun melihat korban Nani dalam ambulan. Enggak, artinya kan dalam tempo 10 menit tadi
dikabarkan ke Erika bahwa masih stabil. Ya, masih stabil. Dari tadi kan Informasinya kepada Erika, informasinya masih stabil. Tapi di informasi ke suami korban tidak stabil. Ini juga menjadi pertanyaan. langsung ke dokter Sudoto. Langsung dibawa ke Dr. Suyoto, minta suami korban untuk menyusul ke Dr. Suyoto. Jadi ya suami korban tuh tiba jam 18.20. Dokter Danu udah nyampe duluan. Dia bilang ke suami korban supaya tenang, nunggu info kondisi terkini katanya gitu. Tapi kemudian dari dokter jaga di UGD Dr. Suyoto, Dr. Juvensius menyatakan korban Nani telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit Suyoto. Itu dengan kondisi kuping dan Pada saat suami korban melihat kondisi istrinya, korban Nani itu kedua mata dan hidung itu sudah berdarah. Apa penyebabnya? Itu nanti hasil labrim yang akan Itu jam menjawab. Itu jam sekitar jam 18.20. Sekitar jam 18.20. Jadi kalau kita lihat ini telepon dari The Clinic masih telepon ke suami korban kan jam 5.49. ya Artinya jenazah korban Nani masih di The Clinic itu. Ya kan? Karena dari 17.40 telepon ke saksi Erika, 17.49 telepon ke suami korban, berarti kan asumsi kita jenazah Nani atau korban Nani masih ada di The Clinic. Jam ini 17.49. Kita asumsikan 17.50 berangkat ke Suyoto kan gitu. 18.20 berarti kan hanya kurang lebih 30 menit. Dalam hitungan 30 menit. Karena kalau kita atur jarak waktu dari daerah selatan ini ke RC Veteran ya mungkin sekitar 20 menit lah ya. Jaraknya mungkin sekitar 20 menit sampai ke rumah sakit itu. Tapi dari dokter di rumah sakit Suyoto itu tidak memberikan keterangan kenapa belum damai. Tidak. Dia hanya menyatakan jenazah korban Nani ini setelah meninggal dunia sebelum pukul 18.30. Artinya sebelum tiba di rumah sakit Suyoto. Nah ini ada sesuatu yang juga menjadi pertanyaan kita dari keluarga korban ya kan gitu bahwa suami korban ini diminta untuk menandatangani surat kematian kan gitu. Nah ini yang juga buat kita masih menjadi hal yang tanda tanya ya. Karena di sini di surat kematian ini yang tanda tangan adalah Dr. Juvensius, dokter jaga UGD, ya kan. Tapi yang diminta untuk tanda tangannya adalah suami korban nih, James Kancandani. Di sini keterangannya adalah tanda tangan yang memberikan garis miring lapor dari yang bersangkutan. Ini kan pertanyaan kita sebagai orang awam ya. Yang bawa jenazah itu kan Dr. Danu Mahandaru dari The Clinic ke rumah sakit Dr. Suyoto. Tapi kenapa suami korban harus ditanda tangan? Dengan kata-kata ini ya, yang memberikan dan yang bersangkutan dan lapor yang bersangkutan. Tapi itu ditandatangani sama suami. Ditandatangan kan dia kan nggak tahu. Pada saat dia tanda tangan, dokter Danunya ada di belakang tanpa ada satu patah kata pun. Di sini disebutkan jam meninggalnya jam 18.54. Tapi keterangan dokter menyatakan bahwa sebelum tiba di rumah sakit korban Nani udah nggak ada. Gitu. Jadi kita juga sudah menyampaikan laporan pengaduan ke pihak Ikatan Dokter Indonesia, ya kan, ke Sekretariat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, menyampaikan laporan pengaduan. Konteksnya adalah kita melampirkan seluruh informasi yang sudah kita dapat dengan satu permintaan bahwa pihak ID itu kita minta untuk melakukan investigasi dalam hal ini ya. Itu apakah ini ada 5 alasan kita untuk meminta investigasi kepada pihak ID ya. Saya ceritakan satu-satu. Yang pertama,
menurut versi kita nih dari keluarga korban adalah bahwa alasan kita minta pihak ID untuk melakukan investigasi yang pertama, Dr. Danu Mahandaru memberikan penjelasan palsu melalui peringkat tablet kepada korban Nani bahwa untuk operasi liposuction tersebut pasien masih bisa sadar menggunakan handphone. Menurut penilaian kita itu informasi palsu, menyesatkan. Karena dengan begitu Nani sebagai korban di jam udah selesai. Jadi biayanya berapa, yang penting jam udah selesai nih. Nanti jadi bagus apa segala macam itu spesifik dokter lah ya gitu. Hal yang kedua, menyatakan jaminan bahwa pasien korban Nani dapat melakukan operasi liposuction dalam hitungan jam. Meskipun korban Nyonya Nani Apriliani Darham baru menjalani 2 bulan pasca melahirkan. Ini akan menjadi pengujian buat pihak kita dan maupun pihak kepolisian, berapa waktu yang wajar ataupun standar untuk seseorang menjalani operasi apapun jenisnya itu apabila dalam hitungan bulan melakukan operasi berat. Boleh nggak kita habis operasi gigi, operasi mata misalnya, atau operasi otak, itu kan harus ada jedanya. Jedanya kita nggak tahu, itu nanti pihak ID akan menjelaskan. Yang ketiga, pihak The Clinic dalam ini Dr. Danu Mahandaru melakukan operasi liposuction dengan biaya ditetapkan 200 juta dan bahkan menambah biaya sampai dengan 3 juta dengan penambahan 2 titik operasi dalam hitungan jam itu tanpa melakukan diagnosa tambahan apapun. Itu namanya paha mulut tambah pinggul belakang. Tambah bokong dan pinggang belakang. Kemudian poin keempat, alasan kita meminta investigasi adalah bahwa The Clinic maupun Dr. Danu Mahandaru dan kawan-kawan ini menjalankan operasi liposuction terhadap korban Nani Apriliani Darham itu dengan tanpa meminta surat persetujuan dari suami korban. Tetapi kita garis bawahi mungkin hanya berdasarkan persetujuan dari korban Nani Apriliani Darham saja. Nah, ini juga nanti kita akan mengecek standar kode etiknya bagaimana. Apakah setiap setiap pasien yang mau operasi hanya diri dia yang tanda tangan persetujuan atau perlu keluarga? Ini kan nanti jadi kode etik gitu ya. Yang kelima, kita tidak menyatakan hal yang jujur terkait dengan keadaan korban Nani Apriliani Darham pada saat hendak dibawa dengan mobil ambulans dari The Clinic ke Rumah Sakit Dr. Suyoto. Mengingat keterangan dokter jaga di Rumah Sakit Dr. Suyoto menyebutkan bahwa korban Nani telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Jadi kita asumsikan dia menutupi, tidak jujur mengenai keadaan korban saat itu. Nah, mudah-mudahan dengan pihak ID kita minta investigasi, juga pihak ID membantu kita untuk bisa memastikan apakah terjadi pelanggaran malpraktik atau tidak. Apakah dokter sesama korpsnya melindungi dokter atau tidak. Ya kan itu, mengingat korban yang bernama Nani Apriliani Darham ini meninggal dunia, meninggalkan 2 anak balita. Itu mungkin poin-poinnya ya. Ada hal lain?